Di bawah lindungan Ka'bah karya Hamka. Tanpa memberitahu siapapun, Hamid meninggalkan kampungnya menuju Siantar, Medan. Kepergiannya kali ini bukan lagi untuk menuntut ilmu di sekolah, seperti yang ia lakukan beberapa tahun yang lalu. Hamid ibarat orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setelah Haji Fajar, orang yang selama ini banyak menolongnya berpulang ke rahmatullah. Tak lama kemudian, ibu kandung yang dicintainya menyusul pula ke alam baka. Hamid kini tinggal sebatang kara. Ayahnya telah meninggal ketika ia berusia 4 tahun. Dalam kemalangannya itu, Mama Asiah dan anaknya Zainab tetap menganggap sebagai keluarga sendiri. Oleh karena itu, Mak Asiah begitu yakin terhadap Hamid untuk dapat membujuk Zainab agar mau dikawinkan dengan saudara dari pihak mendiang suaminya. Dengan berat hati, Hamid mengutarakan maksud itu, walaupun sebenarnya ia sangat mencintai Zainab. Namun, karena Zainab anak orang kaya di kampung itu, ia tak berani mengutarakan rasa cintanya. Setibanya di Medan, Hamid sempat menulis surat kepada Zainab. Surat itu mengandung arti yang sangat dalam tentang perasaan hatinya. Namun, apa mau dikata, ibarat bumi dengan langit, rasanya tak mungkin keduanya dapat bersatu. Meninggalkan kampung halamannya, berikut orang yang dicintainya adalah salah satu jalan terbaik. Begitu menurut pikiran Hamid. Dari Medan, Hamid meneruskan perjalanan ke Singapura dan akhirnya sampailah ia di tanah suci Mekah. Di Mekah, ia tinggal pada seorang syekh yang pekerjaannya menyewakan tempat bagi orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji. Setelah setahun Hamid tinggal di kota suci itu, pada musim haji banyaklah orang datang dari berbagai penjuru. Tanpa diduganya, teman sekampungnya menyewa pula tempat syekh itu. Orang yang baru datang itu bernama Saleh, suami Rosna, yang hendak menuntut ilmu agama di Mesir setelah ibadah haji selesai. Dari pertemuan yang tak disangka-sangka itu, ternyata banyak sekali berita dari kampung halaman, terutama berita tentang Zainab yang sejak ditinggalkan Hamid dan tidak jadi dikawinkan dengan saudara ayahnya itu. Kini dalam keadaan sakit-sakitan. Hamid sangat senang hatinya mendengar kabar itu, tetapi ia harus menyelesaikan ibadah hajinya yang tinggal beberapa hari lagi. Ia bermaksud segera pulang ke kampung. Sementara itu, Saleh, teman Hamid, segera mengirim surat kepada istrinya. Surat Saleh diterima istrinya yang segera pula memberitahukannya kepada Zainab. Alangkah senang hati Zainab mengetahui bahwa orang yang dicintainya ternyata masih ada. Namun, penyakit yang diderita Zainab makin hari makin parah. Dengan segala kekuatan tenaganya, ia menulis surat untuk orang yang dikasihinya. Surat yang dikirim Zainab diterima Hamid, namun rupanya isi surat itu sangat memengaruhinya. 2 hari setelah itu, bersamaan dengan keberangkatan para jemaah haji ke Arafah guna menjalankan wukuf, kesehatan Hamid terganggu. Walaupun demikian, Hamid tetap menjalankan perintah suci itu. Sekembalinya Hamid dari Arafah, suhu badannya semakin tinggi. Apalagi di Arafah, udaranya sangat panas. Hamid tak mau menyentuh makanan hingga badannya menjadi lemah. Pada saat itu, surat dari Rosna diterima Saleh yang menerangkan bahwa Zainab telah wafat. Kendati Hamid dalam keadaan lemah, ia mengetahui bahwa ada surat dari kampungnya. Firasatnya begitu kuat pada berita surat yang disembunyikan Saleh. Hamid menanyakan isi surat itu. Dengan berat hati, Saleh menerangkan musibah kematian Zainab. "Oh, jadi Zainab telah mendahului dari kita?" tanyanya pula. Ketika akan berangkat ke Mina, Hamid tak sadarkan diri. Temannya Saleh terpaksa mengupah orang Badui untuk membawa Hamid ke Mina. Dari situ mereka menuju Masjidil Haram, kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tepat di antara pintu Ka'bah dengan batu hitam, kedua orang Badui itu dimintai berdiri. Hamid mengulurkan tangannya memegang kiswah sambil memanjatkan doa yang panjang. "Ya Robbi, ya Tuhanku yang maha pengasih dan maha penyayang." Semakin lama suara Hamid semakin terdengar pelan. Sesaat kemudian Hamid menutup matanya untuk selama-lamanya.